Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang fikih, yaitu Kitabus Shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka halaman 39, Kitab At-Tadhib. Kitabus Sholati, kitab yang menerangkan tentang sholat. As-sholatul mafrudatu khamsun, sholat yang difardukan itu ada 5. Al-zuhru wa awal waqtiha zawalus syamsi. Al-zuhru sholat zuhur wa awal waqtiha, dan permulaane waktunya sholat zuhur zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya, atas akhir sholat zuhur, idza syara dhillu kulli syai'in mithlahu, ketika syara menjadi dhillu kulli syai'in, bayangan setiap sesuatu, segala sesuatu, mithlahu, sepadane atau semisal, ba'da dhilliz zawal, setelah tergelincirnya matahari. Jadi sholat duhur itu ketika yang pertama kalau kita membuat benda, permulaannya benda ini sudah bergeser bayangannya, itu adalah sudah masuknya waktu zuhur. Ini pertama. Nah, akhirnya yang paling batas akhir dari waktunya sholat zuhur adalah ketika bayangan ini, ada bayangan yang kemudian bayangan itu sama ukurannya dengan benda yang dipakai untuk melihat bayangan itu, sama dengan ukurannya itu, tapi agak bergeser setelah diukur sama dan lebih dari ukuran benda yang dipakai untuk standar, benda yang dipakai untuk melihat bayangan itu. Jadi telah bergeser sedikit. Kalau kita sekarang ini lebih mudah pakai jam yang sudah tapi kalau standar, kalau seandainya kita melihat tidak pakai jam, menggunakan ukuran bayangan itu sendiri. Benda kita dirikan, kemudian tingginya benda dengan bayangan itu sama, melebihi itu adalah sudah selesainya waktu zuhur. Wal asru, lan sholat asar, wa awal waqtiha, dan awal waktunya sholat asar, ala dhillil mithli, wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil mithlain. Kalau sholat asar bagaimana? Awal waqtiha, permulaane sholat asar itu az-ziyadah ala dhillil mithli. Ini menurut mazhab Syafi'i Waktunya sholat asar ketika bertambahnya ukuran bayangan lebih dari benda aslinya. Lebih dari benda aslinya ini sudah masuk waktu asar. Bayangan ini berapa senti, misalkan 10 senti, kemudian bayangannya, bendanya 10 cm, bayangannya kok 10 cm, lebih dari 10 cm, itu sudah masuk waktu asar. Dan akhirnya fil ikhtiyar ila dhillil mithlain. Kalau berakhirnya dua bayangan dari benda yang kita dirikan itu,
itu sudah berakhir. Ini istilah fil ikhtiar ing dalam yang dipilih. Yang dipilih itu maksudnya apa? Sholat yang dipilih oleh malaikat Jibril, ya, ketika Nabi 2 hari bersama malaikat Jibril menunaikan sholat, ya, itu yang dipilih oleh malaikat Jibril adalah fil waktu yang ikhtiar. Lah waktu yang ikhtiar itu 2 kali. Bayangan yang kita dirikan ini waktu ikhtiar. Wa fil jawaz, di dalam kaul yang al-jawaz, ya, waktu yang jawaz. Jadi waktu ikhtiar sama waktu jawaz. Kalau waktu jawaz itu yang masih ditoleransi, diperbolehkan untuk menunaikan sholat asar adalah sampai terbenamnya matahari. Jadi matahari sudah tidak kelihatan, terbenam, itu adalah masih diperbolehkan. Itu namanya waktu jawaz. Jadi ada 2 waktu ikhtiar, waktu yang dipilih oleh malaikat Jibril untuk menunaikan sholat, yaitu yang afdol, ya, dan waktu yang masih diberikan toleransi dan diperbolehkan adalah waktu ikhtiar. Waktu jawaz, ya, maksudnya waktu jawaz. Yang ketiga, al-maghribu dan sholat maghrib. Wa waktuha, dan waktunya sholat maghrib. Wa huwa ghurubus syams, terbenamnya matahari, itu sudah masuk waktu maghrib. Matahari sudah nggak kelihatan, itu adalah sudah masuk waktu maghrib. Wa miqdari ma yu'adzin wa yatawaddo, dan ukurannya sekira cukup melaksanakan wudu. Ma yu'adzin, apa itu? Orang melaksanakan adzan, ya, adzan, wa yatawaddau, dan berwudu. Wa yasturul aurat, dan memakai pakaian untuk menutupi aurat. Wa yuqimus shalah, dan melaksanakan sholat qomat, melaksanakan sholat, ya. Wa yusolli khamsa raka'atin, dan sholat 5 rakaat. 3 rakaat itu adalah sholat maghrib, dan 2 rakaat itu adalah sholat ba'dal maghrib atau ba'diyah. Nah, itu akhirnya seperti itu. Memang waktu maghrib cukup singkat dan sangat sedikit sekali. Maka sholat maghrib itu harus diutamakan, harus segera untuk menunaikan sholat maghrib. Tetapi ada kaul yang mengatakan, ini kaul Imam Syafi'i yang jadid, ya. Kalau Imam Syafi'i yang qadim, yang jadid itu pertama, ya, masuknya waktu sholat ada kumandang apa itu, adzan, kemudian melakukan wudu, kemudian yasturul aurah, memakai pakaian untuk menutupi aurat, wa yuqimus sholat, iqamah, wa yusolli khamsa rakaat, dan sholat 5 rakaat. 3 rakaat sholat maghrib, 2 rakaat sholat itu. Sholat kedua rakaat sholat sunnah atau sholat ba'diyah. Ini madhab Imam Syafi'i al-jadid, madhab, ya, Imam Syafi'i yang qaul jadid. Dasarnya riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Anna Jibril alaihi salatu wassalam
shalla bin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib fil yaumaini hina aftara as-shaim ay fi waqtin wahidin wa huwa ba'dal maghrib. Ya. Sedangkan madhab Imam Syafi'i dari qaul qadim imtidad waqtil maghribi hatta yaghib asy-syafaq al-ahmar. Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya itu sholat maghrib adalah masih diperpanjang, tidak hanya sekedar tadi yang saya sampaikan, karena kondisinya akan berbeda. Kalau dulu tuh kondisinya ya orang mau wudhu itu kan jauh tempatnya ya. Kalau sekarang itu kan include masjid sama tempat wudhu sama. Kemudian qaul qadim itu sampai yang kemudian dirajjahahu a'immatul madhab ya. Ka hadis Muslim as-sabiq, sebagaimana yang diunggulkan, yang dipilih ya para imam madhab ya. Kana fil alladzi kana fil Madinah wa huwa murajjah ala hadis Jibril alaihi salatu wasallam alladzi kana fi Makkah li anna al-ibrata bima sabata akhiran wa fihi thumma akhara al-maghrib hatta kana inda suqutis syafaq. Kemudian mengakhirkan atau membolehkan waktu sholat maghrib itu sampai pada suqutus syafaq, yaitu terbenamnya tidak kelihatannya apa itu yang namanya asyafaq, yaitu kekuning-kuningan ya, yang tampak di barat itu sudah terbenam. Terbenamnya mega atau warna kekuning-kuningan, sinar kekuning-kuningan yang ada di bagian barat. Ketika sudah tidak tampak, lah itulah waktu isya mulai tiba. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Waktu sholatil maghrib malam yaghibis syafaq, selagi tidak ada mega kuning itu kelihatan terbenamnya mega kuning, terbenamnya sinar kuning-kuningan di arah barat. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian wal isya'u, dan sholat isya. Sholat isya wa awal waktiha, dan awal waktunya sholat isya idza ghaba asy-syafaqul ahmar, ketika telah terbenam mega merah atau sinar kemerah-merahan dari arah barat. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan akhirnya di dalam waktu ikhtiar itu disebut dengan ila thulutsil lail, sepertiga malam. Wa fil jawas ila tulu'il fajris tsani, di dalam qaul atau waktu jawas sampai pada tulu'ul fajris tsani ya, terbitnya fajar yang kedua, fajar kedua ya, fajar tsani. Fajar tsani atau fajar shadiq ya, fajrus tsani atau fajar shadiq adalah fajar yang menjadi tanda masuknya waktu sholat subuh. Jadi kalau fajar awal itu kan kelihatan ada apa itu sinar yang agak kempal gitu dari arah timur, itu adalah fajar yang pertama ya. Nah, akhir dari sholat isya, waktu sholat isya adalah munculnya fajar tsani tersebut. Wasubhu wa awal waqtiha ila tulu'il fajri tsani wa akhiruhu fil ikhtiyar ilal isfar ya. Sekarang sholat subuh waktunya. Permulaan sholat subuh adalah masuknya terbitnya fajar yang kedua yang disebut dengan fajar shadiq, dan akhirnya di dalam ikhtiar, qaul ikhtiar ilal asfar, mega yang kekuning-kuningan. Wa fil jawas ila tulu isyams,
di dalam kaul yang jawas atau kaul yang jaz. Maksudnya adalah waktu yang jawas itu adalah tulu isyams. Ketika terbitnya matahari itu ya sampai terbitnya matahari itu yang disebut dengan ada waktu ikhtiar, ada waktu yang jawas. Waktu ikhtiar itu waktu yang dipergunakan malaikat Jibril bersama Nabi untuk menunaikan sholat, dan waktu jawas masih diperbolehkan untuk menunaikan sholat wajib itu sendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.